Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurnaan dari agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam sangat tidak mudah karena banyak masyarakat Mekah pada waktu itu menghina, mencaci, memaki, dan bahkan melakukan satu tindakan upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, beliau menghadapi hal tersebut dengan kesabaran dan kasih sayang, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwasannya Rasulullah SAW diutus ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan Rasulullah adalah suri tauladan yang baik dalam hal apapun, atau bisa disebut uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena ketika itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abrahah beserta pasukannya. Setelah penyerangan tersebut, Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim ibunda Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad tepat pada malam menjelang dini hari, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Ketika Rasulullah SAW lahir, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti bulan terbelah, terdapat cahaya yang terang, pintu surga terbuka lebar, aras bergetar hebat, seluruh berhala jatuh berhamburan. Nama Muhammad tersebut bukanlah pemberian dari manusia, melainkan nama yang disampaikan Allah melalui malaikat kepada ibunda Aminah ketika tengah mengandung. Selain itu, malaikat juga menginformasikan kepada ibunda Aminah melalui mimpinya bahwa anak yang sedang beliau kandung adalah seorang pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Penamaan Muhammad tersebut menjadi satu pertanyaan dari kalangan orang-orang Quraisy kepada Abdul Muthalib karena nama tersebut sangat terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu, karena tidak seorang pun dari anak cucu bangsa Arab sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Nabi Muhammad SAW adalah yatim piatu. Sejak kecil, beliau ditinggal wafat ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Sang ayah Handa jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Mekah setelah sebulan berdagang di Syam. Ia kemudian dimakamkan di Madinah. Sementara sang ibunda Sayyidah Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, saat usia 1 tahun hingga 2 tahun. Beliau hidup bersama dengan ibu susunya, yakni Sayyidah Halimah Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Waktu itu, keluarga Arab memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa untuk disusui. Hal itu dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar anaknya memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih berbahasa Arab. Begitupun dengan Sayyidah Aminah. Beliau menitipkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimah Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi Muhammad SAW di kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW kembali hidup dan tinggal bersama sang ibunda. Namun tidak berselang lama beliau ditinggal wafat sang ibunda. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib
Tidak lama kemudian kakeknya wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat itu usia beliau 8 tahun. Nabi Muhammad mulai bekerja menggembala kambing milik orang kaya Mekah. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Nabi Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja menggembala kambing. Yang pertama, membantu meringankan beban ekonomi Abu Thalib. Yang kedua, menggembala kambing tidak butuh modal. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW senang berada di padang yang luas karena beliau bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi pengembala kambing kurang lebih 4 tahun. Pada masa remaja usia 12 tahun, beliau diajak Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke negeri Syam. Sejak saat itu, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika, seorang saudagar kaya, Siti Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu, kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Dan inilah sedikit kisah dan biografi Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga masa remaja.